Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, kita bersua kembali di Alam Ayat. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hadis Arba'in Imam An-Nawawi, yaitu hadis yang nomor kedua. Bisa dikatakan hadis nomor kedua ini hadis yang cukup panjang di antara hadis-hadis yang lain dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Mari kita bacakan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi syab wa shadidu sawadi syar la yuru alaihi atharu min ath-thafar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bi qadri khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talida ammatun rabbataha wa an tara hufatan uratan 'alatan ri'a asya'i yatatawwaluna bil bunyan. Thumma intalaqa falabithu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis ini menceritakan bagaimana Jibril alaihissalam jadi datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebuah penampilan yang diceritakan di sini, rambutnya begitu kemilau, bajunya putih bersih, tetapi para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Sungguh aneh. Jadi mereka tidak mendapatkan bekas atau jejak-jejak dari perjalanan jauh. Biasanya kalau contohnya orang yang berpenampilan segar itu pasti orang yang dekat dengan masjid. Tetapi tidak ada la ya'rifu min ahadun, tetapi tidak ada yang kenal. Nah, di sini diceritakan pada suatu hari muncul seorang laki-laki yang memakai baju putih bersih sekali dan rambutnya begitu kemilau. Tetapi layur alaihi atharu minas safar, tidak terlihat sekali bekas-bekas dari perjalanan jauh. Dan kami pun para sahabat tidak tahu siapa gerangan orang tersebut. Sehingga orang tersebut duduk di depan Nabi, maka menempelkan dua lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas dua pahanya dan berkata, ini adalah Jibril yang menampakkan diri sebagai manusia datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan tentang hakikat Islam, iman, dan ihsan. Terus mengajarkan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi hadis ini begitu kompleks, begitu sumulia, begitu mencakup berbagai dimensi agama kita. Nah, di sini Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah. Jadi di sini diceritakan sahabat itu tidak mengetahui siapa gerangan laki-laki ini. Padahal nanti di akhir cerita, di akhir hadisnya itu Rasulullah menjelaskan bahwa beliau adalah Jibril alaihissalam, laki tersebut. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah, jelaskanlah kepada kami tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan saum Ramadan dan menunaikan haji. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melaksanakannya. Qala saddaqta fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka para sahabat heran bagaimana ini orang bertanya tetapi ketika dijawab engkau benar. Aneh gitu. Kalau yang bertanya biasanya kan tidak tahu, tapi ini menjawab engkau benar. Selanjutnya, maka kabarkanlah kepada kami tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, iman itu adalah engkau meyakini, engkau mengimani Allah, kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul Allah, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka laki-laki tersebut menjawab, saddaqta, engkau benar. Fakhbir anil ihsan, lalu kabarkanlah kepada kami tentang ihsan. Qala anta budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Selanjutnya, fakhbirni anis sa'ah, kabarkanlah, kata laki-laki tersebut, jelaskanlah kapan sih hari kiamat itu. Maka Rasulullah menjawab, al-mas'ulu anha bi'alami minas sa'il, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka laki-laki tersebut berkata lagi, kalau begitu jelaskanlah apa sih tanda-tandanya. Maka Rasulullah menjawab, yaitu antalida amatu rabatha, ketika para budak melahirkan tuan-tuannya
dan engkau melihat bagaimana orang-orang yang bertelanjang kaki, cupang-camping pakaiannya, miskin, pengembala kambing, mereka saling berlomba dalam meninggikan bangunan rumah mereka. Maka laki-laki tersebut pergi. Maka aku diam sejenak, kata Umar. Sumakala kemudian berkata, "Ya Umar, atadri man sa'il, wahai Umar, apakah kau tahu siapa yang bertanya itu?" "Qultu Allah wa Rasul alam," kata Umar, "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Maka Rasulullah menegaskan, "Fa Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang dia hendak mengajarkan agama kalian. Nah, di sini Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan sebuah penjelasan tentang hadis tersebut. Islam adalah sebuah manifestasi atau sebuah istilah yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan lahiriah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya lahiriah. Sedangkan iman itu lebih dalam, yaitu berkaitan dengan af'alul qulub, yaitu keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Jadi jikalau Islam itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, itu cakupannya cakupan cangkang, cakupan luar, atau yang berkaitan dengan anggota badan. Coba kita simak bagaimana rukun Islam itu berikrar, bersyahadat, ya. Syahadat, sholat, saum, zakat, naik haji, semuanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan anggota badan. Nah, sedangkan iman itu cakupannya lebih dalam. Apa itu? Yaitu mengimani. Jadi ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hati. Tidak terlihat oleh manusia, tidak terlihat oleh orang, tetapi itu berkaitan dengan hatinya. Maka iman itu sebenarnya yang paling mengetahui kualitas iman seseorang. Jika melihat dari pengertian ini, tidak ditentukan oleh penampilan luar, tetapi lebih ke bagaimana dia menikmati keimanan itu, menikmati menjalankan syariat Islam itu, dan dia mendapatkan sebuah ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hatinya. Dengan tadi mengimani Allah, jadi lebih kepada perbuatan hati, mengimani Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Nah, jika kita renungi, ini berkaitan dengan af'alul qulub, perbuatan hati. Nah, adapun ihsan itu cakupannya lebih dalam lagi, lebih menukik lagi daripada iman, yaitu di sini dijelaskan anta budallah ka'annaka tarahu, yaitu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jikalau kau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, maka ihsan ini untuk dijelaskan itu hanya orang-orang yang sudah mencapai tingkat tersebut yang bisa memahami konsep ihsan. Bagaimana takarub kepada Allah sudah benar-benar bersenyawa dengan napasnya, dengan langkahnya dalam semua alur kehidupannya. Maka kedekatan dengan Allah begitu terasa olehnya. Jadi sehingga dimanapun dan kapanpun dia merasa diawasi oleh Allah. Maka ketika sholat pun dia merasakan sebuah kedekatan yang luar biasa dengan Allah, sehingga ketika melaksanakan sholat, ketika selesai sholat, ada sebuah energi positif, ada sebuah ketenangan, ada sebuah kedamaian yang dia rasakan. Kenapa? Karena sholatnya benar-benar dihayati. Beda halnya dengan ketika kita sholat hanya sebatas gerakan mulut saja, gerakan badan saja, tanpa sebuah hadirnya hati. Yang mungkin contoh sederhananya seperti itu. Pasti beda rasanya, dampaknya dari sholat itu ketika kita hanya sebatas melaksanakan kewajiban atau menggugurkan kewajiban dengan kita benar-benar menghayati sholat tersebut. Nah, maka ihsan itu adalah tahapan yang dimana mungkin kita bisa merasakan atau membayangkan bagaimana ketika seseorang itu tidak ada yang dipikirkan dalam otaknya, tidak ada yang dipikirkan oleh hatinya kecuali Allah. Bagaimanakah orang tersebut menjalani kehidupan? Pasti akan penuh dengan semangat. Kenapa? Ya karena orientasinya Allah, mencari pahala Allah. Akan penuh dengan keikhlasan, akan penuh dengan kedamaian. Kenapa? Karena hatinya, karena kestabilan emosi jiwanya itu tidak terganggu dengan sikap-sikap orang lain kepadanya, tetapi dia manteng, dia lurus hanya kepada Allah, dia senyum, dia berbuat kebaikan, dia ramah, ya orientasinya hanyalah Allah. Maka sungguh luar biasa jikalau kita sudah mencapai tingkat ihsan ini. Selanjutnya, Ibnu Daqiqil Aid menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang agung. Beliau mengatakan, berpendapat bahwa hadis yang kedua ini, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan, dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi yang kedua ini, itu tahapannya itu adalah tahapan yang menggambarkan hierarkis. Islam dulu, iman, terus ihsan. Setiap yang ihsan dia pasti beriman, tapi tidak setiap yang beriman dia bisa mencapai posisi tingkat yang ihsan. Dan sebaliknya juga, orang yang iman pasti dia Islam, tetapi tidak setiap orang yang Islam dia benar-benar beriman. Nah, di sini Ibnu Daqiqil Aid menjelaskan bahwa hadis ini bisa diumpamakan sebagai induk daripada hadis-hadis, induk daripada as-sunnah. Kenapa? Karena dari hadis ini kita dapati sebuah saripati dari ajaran Islam. Apa maksudnya? Di sini membahas tentang hakikat Islam, tentang hakikat iman, tentang hakikat ihsan. Jiwa yang benar-benar tinggi, jiwa yang benar-benar dekat dengan Allah, yang sungguh luar biasa. Yang mungkin gambarannya ada dalam kehidupan sahabat Rasulullah. Bagaimana sahabat Rasulullah ketika malam tiba mereka beribadah dengan sungguh luar biasa. Kehilapan sedikit mereka dianggap luar biasa. Sebaliknya dengan kita kehilapan yang banyak, kelalaian yang sungguh luar biasa, tapi adem ayem aja. Tapi mereka karena posisi keimanannya atau jiwanya sudah masuk ke tingkatan ihsan, maka ibadah-ibadah itu dijadikan sebagai kebutuhan, sebuah kenikmatan, sebuah keistirahatan jiwa untuk merefresh jiwanya. Nah,
Jikalau hadis ini dianggap sebagai induk daripada hadis-hadis karena saripati yang ada di dalamnya, ini sama halnya katanya dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan umul kitab, induk dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena di dalam Al-Fatihah itu ada saripati dari isi Al-Quran itu sendiri. Dalam hadis kedua ini, Imam An-Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan perbedaan tadi antara hakikat Islam, iman, dan ihsan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami beriman. Maka katakanlah Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah berislam atau berserah diri. Nah, dalam ayat ini sudah jelas bagaimana Allah sudah membedakan secara eksplisit, secara tersirat bahwa makam Islam itu, tingkatan Islam itu lebih rendah daripada iman. Iman itu lebih tinggi daripada Islam.